ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على خير الأنام نبينا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. Ma'asyiral mukminin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang luar biasa Allah berikan kepada kita, kesehatan, ketakwaan, keimanan, Islam, kebahagiaan, silaturahmi, kesedihan, bahkan itu adalah merupakan karunia kita yang Allah berikan kepada kita supaya kita terus bersyukur dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan musibah yang Allah timpakan kepada kita adalah karunia yang kemudian menjadikan kita orang-orang beriman tambah bersabar dalam kehidupan kita. Maka sungguh menakjubkan orang mukmin itu, kalau ditimpa musibah dia bersabar, ketika ditimpa kesenangan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali kita mengandalkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kehidupan kita. Ma'asyiral mukminin rahimani wa rahimakumullah. Tak lupa salawat serta salam kita mohonkan kepada Allah, tetap tercurah limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga serta orang-orang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral mukminin rahimani wa rahimakumullah. Akhir-akhir ini ada orang-orang yang kemudian mereka melakukan upaya provokasi dengan melakukan cuitan-cuitan yang sedikit menistakan agama kita. Kita sudah sepakat bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Pancasila adalah kesepakatan dasar bangsa kita. Itu Pancasila sila pertama, Tuhan Yang Maha Esa adalah komitmen bersama, sehingga tidak ada satu golongan pun menghina, menistakan agama yang lain. Maka ketika ada orang menistakan agama yang lain, maka dia patut untuk dilaporkan ke dalam jalur hukum. Cuitan-cuitan dari para politisi atau orang-orang menistakan agama yang akhirnya berujung kepada pelaporan dan berujung di penjara. Ini sengaja sebetulnya. Tidak hanya sekarang, sejak Rasulullah SAW juga selalu ada orang-orang yang senantiasa mengejek, melecehkan, menistakan, yang ingin melihat seberapa besar kecemburuan kita terhadap Islam. Dan alhamdulillah umat ini masih memiliki rasa kecemburuan yang luar biasa. Jadi ketika ada orang menistakan agama, menghina, bahkan secara akidah sudah melecehkan akidah, maka umat Islam bergerak. Orang-orang memiliki kecemburuan, orang-orang memiliki semangat yang kuat untuk membela agama ini. Dia akan pertama kali berdiri di hadapan dan kemudian akan melakukan pembelaan terhadap agama ini. Masalah ini rahmatullah. Memang Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Allah yang maha dan maha. Maka dengan 99 asmaul husna itu menunjukkan kemahaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa, Allah sami'un alim, Allah maha mendengar dan mengetahui. Maka sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kekuasaan yang tidak terbatas, dan itulah memang Allah Subhanahu wa ta'ala miliki. Maka kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak meminta rezeki sedikit pun dari kita. Maka dalam sebuah ayat Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imuna innallaha huwa razzaqu wa dzul quwwatil matin. Allah Subhanahu wa taala katakan, aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari manusia, karena aku tidak menghendaki agar mereka memberi aku makan. Allah Subhanahu wa taala Dia memberi rezeki, memiliki kekuatan yang maha kokoh. Begitulah kekuasaan Allah yang tidak terbatas, yang memang Allah tidak memerlukan pembelaan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, begitu hebatnya kekuasaan Allah itu. Dalam ayat yang lain Allah katakan, kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Allah katakan segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kekuasaan Allah. Jika Allah berkehendak, maka mudah saja bagi Allah. Maka segala keputusan menjadi kewenangannya dan hanya kepadanya kalian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah, secara akidah, secara akidah kita meyakini itu bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan tak terbatas, karena Allah menciptakan kita, karena Allah lah yang menjadikan segala sesuatu. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kesempatan kita untuk memantaskan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat lain Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah upaya Allah untuk memberikan kesempatan kepada manusia untuk memantaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain misalnya Allah Subhanahu wa taala katakan, wala yansurunallahu man yansuruhu innallaha laqawiyyun aziz. Sungguh Allah akan menolong orang-orang membela agama Allah. Sungguh Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Maka ini adalah sebuah kesempatan karunia yang Allah berikan kepada kita untuk kita memposisikan diri, memantaskan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain misalnya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, kalau kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah akan berikan kedudukan yang kokoh. Masya Allah. Begitulah hebatnya Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita. Karena tidak semua orang kemudian bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu marilah kita memantaskan diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang manusia yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai al-ma'sum. Ketika berbuat kesalahan, Allah ingatkan, maka Allah lindungi Rasulullah SAW berbuat dosa. Tapi apa Rasulullah lakukan? Rasulullah melakukan sholat tahajud, puasa, melakukan interaksi sosial, memberikan manfaat kepada seluruhnya. Bahkan ketika melakukan tahajud, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bukankah Allah sedang menjamin masuk surga? Kenapa engkau melakukan sholat tahajud begitu panjang? Maka wahai Aisyah, tidak bolehkah menjadi abdan syakur, hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Intinya adalah Rasulullah ingin menunjukkan kepada kita, maka pantaskanlah diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan menolong agama Allah, dengan menyebarkan risalah Islam. Maka ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah, setidaknya ada 3 hal yang mestinya menjadi tuntunan buat kita untuk menjadi penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan kedudukan yang kokoh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah kita beriltizam, berkomitmen terhadap 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan itulah menjadi kekuatan dasar bagi kita untuk menjadikan kita, memposisikan kita, memantaskan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan balasan yang terbaik yang Allah berikan. Sehingga katakanlah Allah berikan pintu surga dari pintu manapun bagi orang-orang yang beriltizam, berkomitmen melaksanakan apa yang sudah menjadi janjinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan janji Allah Subhanahu wa taala ketika orang berkomitmen, maka dia akan mendapatkan as-sa'idah, kebahagiaan di dunia wal akhirah, bahagia di dunia dan di akhirat. Tidak hanya itu saja, bahkan dalam sebuah riwayat hadis dikatakan
orang yang senantiasa beriltizam, berkomitmen dengan dua kalimat syahadat, maka dia akan dikuatkan di alam kubur atau terbebas dari siksa kubur. Itulah orang-orang yang memiliki komitmen melaksanakan janjinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini bahwa la na'budu illallah, la marghuba illallah, la rasaqa illallah, yang meyakini bahwa tidak ada yang berikan rezeki kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua Allah itu lebih dibandingkan yang lainnya. Maka kemudian dalam surat At-Taubah ayat 24 itu Allah ingatkan kepada kita bahwa qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Allah ingatkan, jangan kemudian bapak-bapak kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, istri-istri kita, keluarga, harta kekayaan yang kalian usahakan, perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, serta rumah tempat tinggal yang kalian sukai, lebih kamu cintai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah memberikan kebukusan azabnya kepada orang-orang tersebut. Maka pantaskah diri kita ketika kita lebih mendahulukan segala sesuatu dibandingkan Allah, Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah, adalah kita senantiasa menebarkan kebaikan, ad-da'wah. Kita mengajak orang lain untuk menjadi orang-orang yang baik, ilallah, da'wah ilallah, da'wah ilallah, mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah bagian dari kita menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ila akhir ayat. Maka ada hendaklah sebagian dari kalian yang menyeru kepada kebaikan. Wal takum minkum yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan, ya'muruna bil ma'ruf, yang menyeru kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Maka itu adalah bagian dari proses pemantasan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah paham bahwa orang-orang menebarkan kebaikan itu balasannya luar biasa. Mengajak orang, kita tidak mengajar tapi mengajak. Cukup mengajak orang kepada kebaikan. Ketika azan berkumandang maka kita ajak untuk sholat. Ketika orang melakukan sebuah kesalahan maka kita ingatkan. Itu adalah bagian dari da'wah, mengajak kepada kebaikan. Pun ketika kita bekerja, ketika ada orang lalai, maka kita ingatkan supaya tidak lalai. Maka itu adalah bagian dari da'wah, menyebarkan Islam rahmatan lil alamin, menjadikan Islam sebagai jalan hidup kita, satu-satunya jalan hidup, baik dalam pekerjaan, dalam rumah tangga dan sebagainya. Dan itulah bagian dari kita menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah kita beristiqomah. Ketika kita sudah beriltizam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang beriltizam, berkomitmen dengan menyebut bahwa Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mereka berteguh, beristiqomah, maka alla takhafu wa la tahzanu, janganlah tatanazzalu 'alaihimul malaikah, maka Allah menurunkan malaikat serta mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian merasa takut dan bersedih hati, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka pantaskah kita ketika kita mengharapkan balasan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah dijanjikan, tapi kita tidak beriltizam, kita tidak berkomitmen terhadap dua kalimat syahadat, bahkan kita tidak istiqomah dalam iltizam kita, tentu kita tidak pantas, bahkan jauh dari memantaskan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah tsumma istaqamu wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dalam surat Al-Ahqaf dikatakan, wahai orang-orang, innal ladzina qalu, orang sesungguhnya orang mengatakan Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian merasakan takut dan bersedih hati. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, maka tidaklah mereka ada ditimpa rasa ketakutan, dan mereka pun tidak akan merasakan bersedih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah, tentu istiqomah bukanlah perkara mudah, iltizam bukanlah perkara mudah, kemudian berdakwah juga bukan perkara mudah. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala wajar ketika memberikan balasan yang luar biasa kepada orang-orang yang mampu beriltizam, mampu berdakwah dan mampu beristiqamah, karena balasan yang luar biasa. Maka sudah pantaskah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan itu? Sudah pantaskah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan balasan yang terbaik yang memberikan kepada kita? Oleh karena itu, ma'asyiral mukminin rahimakumullah, istiqamah, jalankanlah amalan-amalan unggulan yang kita miliki meskipun itu sedikit. Maka Allah katakan, Rasulullah SAW katakan, ahabballahu amal, semuanya Allah mencintai amal-amal adwamuha wa inqah, yang senantiasa dilakukan terus-menerus meskipun sedikit. Itulah amal unggulan kita yang akan kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit amal kita, tapi secara kontinu istimrar kita terus melakukan itu, kebaikan-kebaikan itu, maka insya Allah kita dalam proses memantaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang bersyukur, hamba-hamba yang mengharapkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla asyirka wal musyrikin wansur 'ibadaka wal muwahhidin wansur man nasara ad-din واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك وأعداء الدين واعل كلماتك إلى يوم الدين يا الله يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا التونسية خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.